Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Saputra dengan NIM 2073091 mata kuliah kurikulum pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam kurikulum. Yang pertama, sistem dalam suatu kesatuan, sejumlah elemen atau objek, manusia, kegiatan, informasi, dan masih banyak yang lain yang terkait dalam proses atau struktur yang dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen-komponen suatu lembaga pendidikan. Sistem terhadap kurikulum adalah kurikulum itu dipandang memiliki sejumlah komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan. Baik, di sini ada ciri-ciri sistem. Yang pertama, bertujuan. Yang kedua, memiliki batas. Yang ketiga, bersifat terbuka. Yang keempat, terdiratis subsistem. Yang kelima, bersifat foloisme, suatu pemikiran yang menyelamatkan bahwa sistem alam semesta, baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, fisik, dan kebebasan, serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai suatu yang utuh dan bukan merupakan suatu kesatuan dari serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai suatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian terpisah. Yang keenam, saling hubungan atau ketergantungan. Yang ketujuh, berproses transformasi. Yang kedelapan, mekanisme mengontrol. Yang kesembilan, mengatur atau menyesuaikan diri. Komponen-komponen kurikulum memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, A itu tujuan. Yang kedua, B materi. Yang ketiga, strategis pembelajaran. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki karakteristik yang erat, tidak bisa dipisahkan. Berikut ini adalah uraian mengenai tiap-tiap komponen kurikulum tersebut. Baik, di sini ada komponen tujuan kurikulum merupakan suatu program yang dimaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang menjadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan kurikulum biasanya terbagi menjadi 3 level atau 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanjungan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta disarankan pada nilai yang diambil dari filsafat. Yang berikutnya, komponen isi atau materi. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Itu teori, 4. Generalis, yang kelima prinsip, yang keenam prosedur, yang ketujuh hukum, dan yang ke-8 istilah, dan yang ke-9 contoh atau ilustrasi, ke-10 itu definisi, yang ke-11 itu postulat. Baik, berikutnya komponen media atau sarana dan prasarana. Media ini merupakan saranan perantaran dalam pengajaran. Media merupakan perantaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pembelajaran secara tepat terhadap pokok pembahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam memahami isi sajian guru dalam pembelajaran.
Komponen berikutnya, komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi, metode, model pembelajaran yang sangat tertentu oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. Substansi atau isi pembelajaran tertentu memiliki karakteristik tertentu, sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Baik, komponen berikutnya, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Evaluasi kurikulum juga bervariasi, bergantung pada dimensi yang akan dievaluasi. Dimensi yang sering mendapatkan sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumennya yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitasi seperti tes standar, tes presentasi, belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sementara itu, instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan quintinorel, inventory, interview, dan catatan anecdote. Baik, di sini selesai sudah. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan presentasi saya yang jelek. Saya mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.